Halo Lur, balik lagi bersama gua Kelvin di Anime Hunter. Sekarang gua akan menceritakan kisah tragis masa lalu 9 iblis bulan di Kimetsu no Yaiba. Yang pertama ada Kyogai. Kyogai adalah mantan dari anggota 12 iblis bulan. Kyogai dulunya adalah seorang pembuat cerita atau novel. Namun seiring berjalannya waktu, cerita yang dibuat oleh Kyogai semakin buruk dan membosankan. Sampai pada akhirnya Kyogai tidak dibutuhkan lagi oleh bosnya. Dan bosnya selalu menginjak-injak dan menjelek-jelekan karya hasil usaha Kyogai, yang pada akhirnya bosnya itu dibunuh oleh Kyogai. Pada saat membunuh bosnya, Kyogai sudah menjadi iblis. Kekuatan Kyogai terletak pada badan yang terdapat taiko, atau gendang, yang jika dipukul dapat merubah tempat, memutarbalikkan ruangan, dan menyerang dengan cakar yang besar. Nomor 2, Rui. Rui adalah salah satu anggota 12 iblis bulan bawah. Rui hanyalah seorang anak biasa pada umumnya. Namun karena ia memiliki penyakit langka dan tubuhnya sangat lemah dan rapuh, bahkan untuk berjalan saja ia tidak kuat dan sering terjatuh. Tapi semua itu berakhir saat Muzan datang dan memberikannya tubuh baru. Namun tubuhnya itu tidak bisa dipakai di siang hari dan Rui pun hanya bisa memakan dan meminum darah manusia. Di suatu malam ayah dan ibunya sudah tidak kuat lagi dengan anaknya dan berencana melakukan pembunuhan. Namun Rui segera sadar dari tidurnya dan langsung membunuh kedua orang tuanya. Kekalahan Rui di saat Tanjiro dan teman-temannya datang ke gunung di mana Rui berada. Tanjiro dan Nezuko berusaha memenggal kepala Rui dan berhasil. Namun kepala Rui nyambung lagi dan dilanjutkan oleh Gyu, sang pilar air, yang berhasil memenggal sekaligus membunuh Rui. Nomor 3, Enmu. Enmu adalah iblis bulan bawah pertama. Seni darah iblis dari Enmu berfungsi memanipulasi mimpi. Sebenarnya nama Enmu sendiri sudah berarti mimpi. Namun itu bukan satu-satunya kekuatan Enmu. Dia juga memiliki set kekuatan standar iblis, seperti tidak bisa dibunuh kecuali dengan pedang Nichirin atau matahari. Dia juga unik, mampu membaur atau menyatu dengan suatu objek, contohnya kereta. Sesuatu yang mengejutkan dan membuat ia semakin sulit dikalahkan. Di alur Demon Train. Namun Enmu ini tidak dijelaskan kisah masa lalunya. Saat kematiannya tiba, ia hanya memikirkan bahwa ia masih lemah dibandingkan iblis bulan atas Gyutaro. Gyutaro adalah iblis bulan atas peringkat 6. Mereka tinggal di distrik lokalisasi Yoshiwara. Gyutaro adalah dua iblis yang menjadi satu. Iblis perempuan bernama Daki, dan kakak laki-lakinya bernama Gyutaro. Nama Daki adalah nama iblis. Sebelum Daki menjadi iblis, ia bernama Ume. Gyutaro dan Daki mempunyai masa lalu yang kelam dan tragis. Sebelum Gyutaro lahir, ibunya selalu mencoba bunuh diri, dan begitu setelah Gyutaro lahir, ibunya melakukan hal yang sama. Ia berusaha membunuh Gyutaro. Gyutaro mempunyai tubuh yang sangat cacat dan kurus. Kehidupannya sangat miskin, bahkan ia saat lapar Gyutaro sampai harus memakan tikus dan serangga. Dan mainannya hanya sabit milik pelanggan yang tertinggal. Tapi kehidupannya mulai berubah setelah Ume lahir, atau Daki. Ume lahir dengan keadaan sempurna. Sejak ia kecil, Ume sudah diminati oleh para lelaki. Setelah Ume remaja, ia menjadi wanita penghibur di distrik lokalisasi Yoshiwara. Sampai akhirnya ada kejadian, Ume menusuk mata seorang samurai. Dan sebagai balasan atas perlakuannya, Ume diikat dan lalu dibakar. Saat itu Gyutaro sedang tidak bersamanya. Saat Gyutaro datang, ia sangat terkejut melihat adiknya yang sudah tutung. Lalu samurai itu datang lagi dan ingin membunuh Gyutaro. Namun dengan cepatnya, Gyutaro membalas serangan dan membunuh samurai itu. Gyutaro berusaha mencari bantuan, tapi tidak ada satupun yang membantunya. Sampai akhirnya iblis bulan atas nomor 2 datang, yaitu Doma. Doma datang dan langsung menawari Gyutaro untuk menjadi iblis. Gyutaro langsung menerimanya asalkan Ume bisa diselamatkan. Dan akhirnya mereka menjadi salah satu dari anggota 6 iblis bulan atas. Daki berhasil dikalahkan oleh Zenitsu dan Inosuke. Sedangkan Gyutaro berhasil dikalahkan oleh Tanjiro dan pilar suara Uzui Tengen. Kisah Gyutaro diceritakan di chapter 96 dan 97. Nomor 5, Hantengu. Hantengu adalah iblis bulan atas keempat.
Hantengu salah satu iblis bulan terkuat dan sulit dikalahkan. Pemburu iblis harus susah payah untuk mengalahkannya. Setiap kepalanya dipenggal, Hantengu akan bercabang atau membelah diri menjadi 4. Lalu di saat terpojok, 4 pecahan Hantengu akan bersatu kembali dan menjadi lebih kuat. Untuk membunuh Hantengu, para pemburu iblis harus mencari wujud aslinya yang berukuran sangat kecil. Di sini Hantengu hanya diperlihatkan sedikit saja kisah masa lalunya. Jadi gua hanya mengambil kesimpulan bahwa Hantengu dulunya adalah pencuri dan sering menipu. Ia sangat terkenal akan kejahatannya. Bro, kok iblis bulan peringkat 5 Gyoko nggak ada kisahnya? Gyoko ini tidak punya kisah masa lalu karena di komiknya saja tidak dijelaskan masa lalunya. Ya mungkin dari wujudnya saja tidak terlihat seperti manusia, tidak seperti iblis bulan yang lain. Mungkin Gyoko diciptakan Muzan yang tidak memakai tubuh manusia, mungkin. Nomor 6. Doma. Doma adalah iblis bulan atas nomor 2. Kisah Doma bermula saat ia kecil. Doma lahir dengan tubuh yang sempurna dengan rambut berwarna putih. Karena rambutnya inilah orang tua Doma yang bodoh mendirikan sekte pemuja surga. Karena itu juga Doma dipercaya bisa berbicara dengan dewa. Dan ia banyak disembah oleh para pengikutnya. Ia berubah menjadi iblis di umur 20 dan memanfaatkan para pemujanya untuk dijadikan makanan Doma, termasuk ibunya Inosuke. Dan ayahnya Doma memanfaatkan sektenya untuk berbuat hal yang tidak layak pada penganut perempuannya. Lalu ibunya dari Doma membunuh ayahnya dengan menusukkan pisau terus-menerus. Lalu ibunya Doma bunuh diri dengan cara meminum racun. Doma mati oleh Kanao dan Inosuke berkat bantuan dari Shinobu Kocho yang mati dimakan Doma, dan di dalam tubuh Shinobu terdapat banyak racun yang membuat Doma lemah dan berhasil dipenggal. 7. Kaigaku. Kaigaku adalah iblis bulan atas nomor 6 pengganti Gyutaro. Kaigaku dan Zenitsu mereka berdua satu perguruan. Bisa disebut Kaigaku ini adalah kakak kelasnya Zenitsu. Mereka berdua dididik oleh Jigoro Kuwajima. Kisah masa lalu Kaigaku, ia sangat sombong karena ia satu-satunya yang hampir menguasai semua pernapasan petir, kecuali jurus pertama. Dari dulu Kaigaku sangat membenci Zenitsu karena ia tidak dianggap sebagai penerus oleh Jigoro dan harus bersanding dengan Zenitsu sebagai penerus, sedangkan Zenitsu hanya bisa menggunakan jurus pertama saja. Kaigaku tidak mau disandingkan dengan orang yang payah, suka menangis, ceroboh, dan bodoh, karena hanya bisa satu jurus. Alasan Kaigaku menjadi iblis adalah ia ingin menjadi lebih kuat. Pada saat itu Kaigaku bertemu dengan iblis bulan nomor 1, yaitu Kokushibo. Lalu Kokushibo memberikan darahnya kepada Kaigaku dan menjadi iblis, yang membuat Jigoro bunuh diri karena malu muridnya menjadi iblis dan membuat Zenitsu marah besar. Nomor 8. Akaza. Akaza adalah iblis bulan atas nomor 4. Sebelum menjadi iblis, Akaza bernama Hakuji. Hakuji dulunya adalah seorang pencuri dan pencopet. Alasan Hakuji melakukan itu adalah untuk membeli obat-obatan untuk ayahnya yang lagi sakit, sampai-sampai ia tertangkap beberapa kali dan mendapatkan hukuman yang berat. Ayahnya Hakuji atau Akaza bunuh diri karena tidak ingin melihat anaknya mencuri dan dihukum lagi. Akibat kematian ayahnya, Hakuji menyerang penduduk secara membabi buta, sampai pada akhirnya ada yang melihat kekuatan dari Akaza, dan Akaza ditawari oleh seseorang yang bernama Keizo untuk menjadi muridnya. Keizo itu mempunyai dojo, atau sejenis tempat latihan atau perguruan. Akaza mempunyai banyak tato yang artinya ia adalah seorang kriminal di wilayah Edo. Semakin banyak tato berarti semakin berbahaya orang itu. Keizo membawa Akaza ke rumahnya dan ia diberikan tugas untuk merawat putrinya Keizo yang sedang sakit. Ia bernama Koyuki. Setiap hari yang dilakukan Hakuji adalah merawat Koyuki dan berlatih bela diri. Gurunya memiliki musuh yaitu dojo sebelah yang bernama Dojo Kenjutsu. Sedangkan dojo milik Keizo bernama Dojo Shoryu. Dojo Keizo hanya memiliki satu murid yaitu Akaza sendiri.
Singkat cerita, Hakuji dan Koyuki sudah remaja. Keijo memberikan dojonya kepada Hakuji dan ia pun menjodohkan putrinya, Koyuko, kepada Hakuji. Ia yang mantan kriminal tidak percaya akan hidupnya yang bisa berubah. Lalu ia mengunjungi makam ayahnya untuk berdoa dan memberitahu kabar itu. Setelah ia pulang, ia mendapat kabar bahwa calon istri dan mertuanya dibunuh dengan cara diracun lewat air sumur. Yang meracuni mereka adalah dojo Kenjutsu yang ada di sebelah dojo Soryu. Dan murid yang tersisa langsung menyerang dojo Kenjutsu secara brutal. Akibatnya ada yang kehilangan anggota tubuh, tangan, kaki, kepala, dan nyawanya. Dan Hajiko berhasil membunuh 67 orang dengan tangan kosong. Dan akhirnya Hakuji bertemu Muzan dan berubah menjadi iblis bernama Akaza, salah satu iblis terkuat. Lalu saat Akaza melawan Tomio Kagyo dan Kamado Tanjiro, Akaza tersadar akan masa lalunya itu dan melakukan serangan dahsyat kepada dirinya sendiri untuk menghentikan pertarungan. Yang terakhir ada Kokoshibu. Kokoshibu adalah iblis bulan atas nomor 1. Iblis bulan terkuat kedua setelah Muzan. Di masa lalu, Kokoshibu memiliki adik kembar bernama Yorichi. Zaman dulu ada rumor bila lahir anak kembar akan dianggap sebagai pertanda buruk. Yorichi sejak lahir sudah memiliki tanda aneh. Ayah dari Kokoshibu akan membunuh Yorichi. Namun ibu mereka mendengar dan marah besar. Lalu ayahnya membuat keputusan. Saat Yorichi berumur 10 tahun, ia akan dikirim ke kuil. Sejak kecil, Kokoshibu dan Yorichi sudah dibeda-bedakan segalanya. Dari makanan, tempat tinggal, dan perilakunya. Yorichi juga tidak pernah bisa jauh dari ibunya. Pada suatu hari, Kokoshibu membuat mainan suling dari bambu untuk Yorichi secara sembunyi-sembunyi. Kokoshibu akan ditunjuk untuk menjadi penerus keluarga dalam ilmu pedang. Namun bertahun-tahun Kokoshibu tidak dapat menunjukkan hasil dari latihannya. Sedangkan Yorichi yang hanya mencoba 1 kali lalu langsung bisa mengalahkan bawahan ayahnya dengan telak. Bagi Yorichi, tubuh makhluk hidup terlihat transparan. Singkat cerita, kedudukan Yorichi dan Kokoshibu berubah. Yorichi mempunyai talenta dan diangkat oleh ayahnya menjadi penerus. Dan Kokoshibu akan dikirim ke kuil. Malam sebelum umur mereka menginjak 10 tahun, Yorichi memberitahu Kokoshibu bahwa ibu mereka telah meninggal. Lalu Yorichi menukar dirinya yang akan pergi ke kuil agar kakaknya bisa hidup dengan bahagia. Ternyata Yorichi selalu ada di samping ibunya karena separuh tubuh ibunya sudah lumpuh dan Yorichi membantu ibunya agar bisa berjalan. Singkat cerita, Kokoshibu dan Yorichi sudah beranjak dewasa. Suatu hari Kokoshibu diserang oleh iblis dan ia diselamatkan oleh Yorichi yang sudah lama tidak bertemu. Lalu Yorichi mengajarkan teknik pernapasan kepada Kokoshibu dan para pemburu iblis. Namun Kokoshibu selalu memiliki sifat sirik ke adiknya. Karena ia tidak sekuat adiknya yang pada akhirnya Kokoshibu direkrut oleh Muzan untuk menjadi iblis. Singkat cerita, puluhan tahun berlalu. Yorichi kembali muncul di hadapan Kokoshibu dengan keadaan yang sudah tua. Dan mereka kembali bertarung. Namun Yorichi sudah tidak kuat dan ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Lalu Kokoshibu menemukan mainan seruling yang dibuatnya untuk Yorichi. Yorichi masih menyimpannya hingga akhir hayatnya. Ya, segitu dulu untuk cerita masa lalu para iblis bulan Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, tukang sayur langganan kalian, dan yang paling penting jangan lupa subscribe.